Cicak kayu Hemidactylus perenatus ini masih kecil ya. Coba pegang. Jangan pegang ekornya karena dia punya kemampuan memutuskan ekor. Ada yang tahu namanya? Autotomi. Daun-daun. Itu bisa jadi tuh laba-laba. Ini ulat nih. Apa itu? Ini kayaknya apa nih ya? Ini jenis apa ya? Ulat jengkal itu karena jalan gini. Oh iya. Untuk family kurang paham ya, karena jarang berkecimpung di ngengat nih saya. Mungkin Mas Gado tahu. Gado. Gimana ini? Ya. Ini ulat apa Mas? Tahu nggak Mas? Aku lupa jenisnya. Nih. Family, aduh apa ya? Oh ini geometri D. Oh iya. Ada apa tadi di situ? Ada apa kak? Ada apa? Oh enggak, falanga. Oh palanga. Palanga itu yang kalau misalkan di Gunung Kidul itu belalang yang dikonsumsi. Terus ini ada bunglon ya. Oh iya. Masih anakan. Aku nggak sadar. Dia masih baby ini. Sebetulnya kalau bahasa Indonesia formalnya itu londok ya. Landok. Kalau bunglon itu translate dari kameleon. Padahal dia berbeda dengan kameleon. Kalau kameleon itu dia kan bisa berganti warna. Kalau bunglon ini paling cuman mengatur apa ya, cerah gelap warnanya saja. Beda dengan kameleon. Ini bisa kita mulai biasakan sebutnya londok. Itu di KBBI ada. Ini masih nimfa karena kita bisa lihat sayapnya belum sepenuhnya berkembang. Kayak dia baru buang kotoran tadi, ngeliat nggak? Nanti juga. Iya, tadi dia ngegerak-gerakin kaki belakangnya. Tuh. Dia berusaha mengeluarkan kotoran itu. Salah satunya bisa lihat dari ujung abdomen atau ujung tubuhnya. Ya, ekor lah ya kita bilang ngomongnya tuh. Kalau katidid, biasanya ujungnya tuh dia ada bagian yang cuat kayak ke atas gitu. Sedangkan kalau misalkan belalang itu biasanya dia nggak ada bagian yang muncul kayak katidid yang nongkrong ke atas gitu. Tadi ada katidid, belalang, terus tadi ada ulat, ngengat, laba-laba ya itu yang kita temukan. Tapi kita masih lanjut lagi. Akan menemukan apakah selanjutnya. Iya teman-teman, ya aku nemu kupu-kupu di sini lagi tidur. Jadi kira-kira bentuknya gini. Tapi yang lain daripada jalan teman-teman. Ini kita dapat kupu-kupu. Oke, dapat. Ya. Oh iya bener. Tahu nggak? Apa ya aku namanya? Dari N. N. Apa Nep. ya? Neptis. Oh ya, aku lupa kak. Serius. Neptis hilas. Oh ya, Neptis hilas. Yang paling umum di sini. Aku ingatnya Capnohonodus hilas. Coba nunggu deh. Tuh. Ini lihat, yang atas ini, awas kena. Jadi, ya. Seru banget. Kemana dia? Ini. Aduh. Ya, Ini nih, turun. masih ada. Nih, Tuh di atas. hinggap dong. Ya ini biasanya kalau dipegang ini pura-pura mati. Dan sayap, tapi dia tidak bisa menggunakan sayapnya. Jadi sudah apa ya, disfungsional untuk spesies ini. Nggak bisa dipakai buat terbang sayapnya. Banyak spesies weevil seperti itu. Dan dia makan daun ini. Weevil, mau pegang? Sama nggak sama kayak ngangat kalau udah gede nggak punya mulut. Oh ini ada, ini makan dia, ada dia makan daun. Weevil. Kita lepas ya. Bisa ya. Ini aslinya dari Amerika. Aku lupa namanya apa, tapi dia termasuk salah satu tanaman paling invasif. Kenapa disebut invasif? Karena dia bukan dari daerah sini,
terus perkembangbiakannya sungguh sangat cepat, dan dia menjadi bersaing dengan spesies asli yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di kebun kalian ada tanaman yang seperti ini, itu ditebang saja nggak apa-apa, dan dia tidak makin menyebar untuk yang jenis ini. Ya biasanya ada buahnya itu bentuknya kayak jari gini, kayak kalau sudah matang tuh kayak jelly gitu, kayak permen gitu, bisa dimakan juga. Berarti ini datang apa kak? Ini Bevi yang tadi, Proklamasi itu ya. ya, dia makan daunnya ini. Ya kan? Tuh. Di Semen. Nah, oh. Dan biasanya di tebing-tebing bambu seperti ini ada tanahnya ini jadi habitat tarantula juga, biasanya tarantula Jawa, Selenocosmia javanensis, dan kalajengking javanimetrus. Dulu namanya heterometrus tapi sekarang sudah direvisi. Yang kalajengkingnya itu besar, warnanya hitam. Millipede, kaki 1000. Mohon cuci tangan ya. Iya. tuh. Kalau heterometrus betul. Seberapa efeknya? Oh, jangkrik. Ya tadi nih. Efeknya itu ada yang kalau bikin ini sih tergantung beda-beda orang. Tapi ada di Madagaskar itu, aku pernah lihat video dokumenter. Lemur-lemurnya itu ada yang menggunakan cyanida dari millipede itu untuk mabuk. Ada di YouTube, cari aja ada. Ya, teman-teman, aku nemu resti kriket betina. Ini sama yang kayak aku kemarin, aku belum nunjukin, mungkin di videonya Kak Audrey ini ada. Dan ini emang agak-agak pink juga warnanya, tapi tadi dia lagi nggak beruntung karena keinjek orang pas jalan, dia jatuh dari atas pohon terus langsung keinjek. Jadi ini kita lepas aja. Goodbye. Udah. Kelenjar ada kelenjar bisanya juga kan? Racun kan? Racun. Iya. Dia kalau digigit Ini biasanya kelenjar racunnya yang kayak kantong ini besar ini. Namanya apa? Butaprinus melanostikus. Melanostikus. Ini kelenjar racunnya ini. Itu bikin apa, gatal gitu kalau kena? Jadi kalau dia sebenarnya kalau dipegang nggak berbahaya. Cuman kalau dimakan sama pemangsanya, bagian ininya koyak itu nanti bikin apa ya? Ada kayak sensasi gatal-gatal gitu di mulut predatornya. Keracunan sih. Ada yang mau pegang? Tapi kalau kena tangan manusia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi harus cuci tangan. Cuci tangan tetap ya. Nekrosis awal-awalnya. Apa itu? Dendro Trimeresurus. Oh, Trimerosaurus. Iya ya, Trimerosaurus. Ini sekolah. Insularis bukan ya? Ya, aku juga nggak mau deket-deket sih. Mobilnya yang suruh minggir atau ularnya? Mas Neng. Viperidae dia cenderung kepalanya itu kelihatan banget bentuknya segitiga. Oh iya, ada masukan nih. Kalau misalkan ketemu ular dan kita belum yakin itu ID-nya apa, Ini menghindar jangan sekalian. coba-coba didekati ya. Terusnya buat teman-teman semua yang nggak ngerti ular, anggap semua ular itu berbisa dan berbahaya. Dan nggak ada salahnya di rumah stok hook seperti ini. Jaga-jaga ada ular masuk rumah. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak berani, bisa pinggul damkar. Ini warnanya makannya apa ya? Damkar dong. Makanya teman-teman kecil. Jangan Ini masih kecil ini baru. Nanti nggak datang. Nggak datang. Tapi kalau yang kecil gini udah bisa ya? Maksudnya udah bisa membunuh gitu? Iya bisa. Justru kalau yang masih kecil gini, mereka Nggak bisa belum mengatur. belum bisa ngontrol yang bisa. keluarin bisanya. Jadi kalau mereka gigit langsung dikeluarin semua bisanya. Tapi bisanya nggak bagus. Ya teman-teman, jadi kita beruntung banget di sini kita ketemu ada glowing mushroom atau jamur nyala. Dia kayak kunang-kunang gitu, bisa nyala. Dan ada juga tadi ular Trimeresurus alborabris itu
ular berbisa tinggi. Jadi tadi kita dijelasin sama kakak-kakak di sini kalau emang penanganan ular dan lain-lain juga. Tapi emang itu tadi momen kita bener-bener mantap banget, berkesan ketemu dua makhluk hidup yang unik. Sama tadi nggak bisa lihat jamurnya, tapi mungkin ada fotonya di HP ku kayak gini. Nah ya itu aku edit, aku masukin kayak gitu fotonya. Jadi dia warnanya agak kehijauan dan itu nyala banget. Nyala kalau misalnya senter kita mati. Dan itu hidupnya di daerah Ini? Oh iya. Iya, thank you, Kak. Orangnya seperti ini. Nah, ini bentuk terangnya, teman-teman. Tuh, ya. Ini emang habitat mereka di hutan-hutan bambu seperti ini, dan ini depanku yang kecil ini. Nah, tuh. Maaf. Nggak kelihatan ya? Ya mungkin kalau di kamera susah, teman-teman. Jadi memang jamur ini tuh pada alaminya dia juga berkembang tetap dengan spora dan juga si mycelium tadi. Ya itu tuh seperti akar yang menjalar kemana-mana untuk menumbuhkan jamur lain. Dan ini kelihatannya di sini ada banyak basal-basal jamur lainnya nih. Semoga aja nanti dia berkembang makin banyak dan tidak punah di hutan IPB ini. Ya betul. Betul. Karena ini juga cukup sensitif. Jadi memang kalau misalnya dia kesenggol dia langsung Jatuh. Iya memang. Bioluminescensinya itu seperti kunang-kunang, teman-teman. Oh, belum nyala ya? Ini teman-teman, di tangan kakaknya ada 2 jamur nyala. Dan dia benar-benar bioluminescensnya kayak kunang-kunang. Jadi dia punya zat-zat gitu ya, Kak? ya betul. Buat bisa Kandungannya. Nah, Untuk glow in the dark. glow in the dark. Dan dia kenapa nih, Kak? Sensitif kenapa tuh? Apa aja sensitif? Jamurnya katanya tuh sensitif. Iya memang dia memang rapuh. Oh, memang rapuh. Memang rapuh. Oke. Pernah ketemu jamur Ganoderma yang agak tebel, Ya. kan berbeda pasti Ya, kan? benar-benar. Dan bentuknya lebih besar. Lebih Sedangkan besar, ini ya. lebih kecil dan lebih sensitif. Sensitif. Oke. Teman-teman, ini yang harus kita lestarikan di Indonesia. Oke teman-teman, karena emang ada keterbatasan mikrofon Microsoft Mike. ya mic ya mic-nya juga lah, mic sama kameranya susah dapetin. Jadi mungkin aku bakal jelasin ulang. Kalau tadi tuh nama ularnya Trimeresurus alborabris. Jadi ular itu berbisa tinggi. Jadi ular itu dia arboreal atau hidup di atas pohon, dan dia itu sebagai ambush predator, atau dia tuh nyergap. Jadi dia bakal diam di satu tempat bisa lama banget, dan nanti pas ada mangsanya lewat dia langsung gigit pakai bisanya tadi. Nah jadi emang dia bukan tipe predator yang jalan-jalan kemana-mana nyari mangsa, enggak. Jadi dia diam di satu tempat buat nungguin si mangsanya. Makanya tadi kita juga nemu tuh ada di pinggir jalan kayak gini. Jadi tadi kakak-kakak itu nemu di area sebelah situ, di depan kita, di area sebelah sini ada si Trimeresurus alborabris tadi. Dan juga kita harus berhati-hati teman-teman kalau misalnya di alam seperti ini, karena memang banyak banget ular kayak viper, kobra dan lain-lain yang habitatnya ada di tempat kita ini sekarang. Dan juga untuk penanganannya tadi sedikit aja, ada beberapa mitos yang dibahas. Itu tuh kayak misal kalau kita kegigit, kita harus ngelakuin namanya aduh aku lupa namanya. Jadi kita diikat gitu tangannya buat ngehentiin bisanya itu ngejalar lagi ke seluruh tubuh gitu, teman-teman. Dan ya udah, kayaknya kita udah mulai jalan lagi, jadi kita cek ada makhluk apa berikutnya. Ya itu cakep ya. Oke. Lompat. Nih, nggak apa-apa dia. Coba senternya matiin dulu teman-teman. Nah, ini nih, kalau ada yang mau lihat maju aja. Bener ya. Karena harus dibalik Buat sih. dulu tadi. Harus dipegang. Ayo, merapat. Masih kameranya. Jadi kalau disengat itu rasanya cuman kayak disengat lebah. Kayak cuman ya. Cuman. Iya, karena dia tuh sama kayak ini juga, bioluminescensi juga. Mata jadi iritasi gitu, ya ada kena bakteri ditangani. masih Itu bisa kalau kena ditangani. bagian tubuh lain, Nggak apa-apa. Ini kan dia sebenarnya ada kelenjar racun nih. Biasanya hewan-hewan yang punya kelenjar racun itu bakal kelihatan kelenjarnya tuh kalau misalkan
racunnya udah banyak banget, dia bakal lebih bengkak. Ini kayaknya nih udah keluar Udah gendut beberapa. kecoa daun di tanganku. Ini tuh salah satu jenis kecoa yang arboreal. Jadi mereka ini herbivora, dan kecoa ini apa ya, cukup jago memanjat. Beda dengan kecoa-kecoa lain yang di tanah. Ini sih kalau aku lihat kayaknya jantan ya teman-teman. Tuh apa tuh sampai habis tuh? Bukan. Oh iya, Pareas carinatus. Biasanya pertahanan dirinya cuman ini apa? Buang kotoran. Pas Ini dipegang. nggak berbisa kak. Ini nggak berbisa. Dia malah Tapi agresif ya. Enggak, dia makanan utamanya Skitis. seafood. Skitis itu panik. Gerakannya frantik. Nih ada yang mau coba pegang? Pegang enggak apa-apa. Dia makanannya cuma satu, siput. Dia makannya seafood. Nggak Dia bisa bahkan, makan yang lain. Mulutnya tuh nggak bisa buka yang lebar-lebar banget. Jadi tuh siputnya tuh kayak disedot gitu. Jangan Gitu. Dia biarin. Tapi dia emang geraknya kayak gitu ya kak? Mungkin karena masih aja kaget. Tiba-tiba ada raksasa megang dia gitu. Aku juga kalau misalkan ada raksasa megang aku Apa? kaget aja. Oh gitu. Enggak, ya enggak apa. Kalau ini. Nah, kalau ular yang ini dia nggak berbahaya buat manusia. Karena dia satu makannya cuman siput-siput aja, dan dia cara makannya itu dicongkel. Jadi dia masukin rahangnya yang bawah itu ke ke cangkang siputnya, terus dicongkel keluar gitu. Tapi kayaknya nggak cuma siput yang ada cangkangnya. Ya, sih. siput sama selak itu bahasa Indonesia apa, Mas? Siput tak bercangkang. Nah, siput yang nggak punya cangkang dia juga makan. Iya. Ada yang mau pegang? Dielus-elusin. Teman-teman, di tanganku ada ular pemakan siput. Tadi spesiesnya apa? Pareas carinatus. Pareas carinatus. Jadi emang ini habitatnya berarti ada di Pulau Jawa ini juga ya kak? Iya. Dan mereka ini emang ini endemik apa gimana kak? Enggak. Enggak ya? Oke. Berarti ini tuh memang yang makannya siput aja gitu kak? Kayaknya siput aja. Persebarannya cukup luas kok nih. Persebaran cukup luas. Sumatera ada juga nggak sih? Kurang tahu kalau Sumatera, mungkin beda spesies. Beda spesies. Tapi kalau warna emang dia gini aja pak? Ada yang lebih gelap lagi? Ada yang lebih gelap. Oh, oke. Variasinya mungkin lebih gelap terang gitu aja. Gelap terang. Oh, Cuman oke. untuk coraknya sama sempat ada hitam-hitamnya gitu. Oh, berarti Gelap itu hampir kayak lumut ya. Hampir ya pokoknya kayu-kayu mix. kayu-kayu. Oh, berarti beda sama yang viper tadi ya. Kalau tadi kan ada yang warnanya ada yang agak Viper tadi kayak misalnya ada yang di Pulau Komodo ada yang biru ya. Itu beda spesies. Oh, beda Kalau yang spesies. hijau aja warnanya. hijau aja. Oh, oke. Yang kuning Itu di timur. Timur Indonesia juga bagian timur. Oke. Habitatnya di mana kak ini? Dia di kebun-kebun gitu. Dan Hutan, ini nih. kebun. Tapi di daun, di pohon gitu atau di Dia di biasanya kalau nggak di daun-daun tumbuhan bawah, dia di ranting-ranting. eye Kalau level misalkan, masih kalau eye tadi kan level. di bambu-bambu yang udah tumbang gitu di ranting-rantingnya. Nggak terlalu tinggi sih eye level itu. Jadi Oke, kalau bawah oke. Dan dia nggak berbisa berarti ya kak? Oh, bisa lebih besar lagi dari ini kan? bisa, cuman bukan yang gede-gede banget kayak piton gitu. Paling ya gini nih lah. Gedenya. oke, ini teman-teman yang harus kita lestarikan di Indonesia juga. Ular pemakan siput. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita pernah denger ini nggak Royal Jelly? Iya. Nah, Itu Royal makanan Jelly buat- itu kan khusus buat dikasihkan ke calon ratu lebah. Tapi sama manusia dimanfaatkan. Bedanya sama ini biasa atau waduh biasa? Dia Lebih bergizi. Jauh lebih bergizi Royal Jelly. Biasanya cuman yang makan yang calon ratu Ratunya dan aja. drone. karena buat ini ya, buat telur ya. Pejantan lebah, pejantan tawon itu panggilannya istilahnya drone. DRONE. Bener nggak sih madu itu nggak ada masa expirednya? Kalau misalkan disimpan secara baik ya nggak ada masa expired. Bedanya kalau madu asli atau enggak? Apa sih? Sebenarnya ada alat yang buat nguji sih, cuma Nggak bisa dilihat dari konsistensinya gitu ya? Enggak. Apa misalkan lebih kental? Saya pernah gitu. dengar katanya Aduh. nggak dikerubutin semut atau kayak gitu-gitu. Iya dibakar juga tapi ya katanya tetap nyala. hewan lain juga mau makan. Harusnya semut juga mau makan. Kalau gini ada ini nggak sih? Ada rantia gitu. Ada rantia tahu ini nggak bunga apa namanya? Bukan. Bunga pagoda. Oh iya. Itu kan makanan lavanya. Kalau di aku itu bunga. Dia macam-macam. Tomat juga mau sih. Keluarga tomat-tomatan. Kadang-kadang ya kan ada api ya, jadi mungkin
Dia nyari makan. Oh enggak, dia cuman di yang ini, yang Apis mellifera. Oh, mellifera aja? Iya. Loh, kalau di Indonesia? Di Indonesia biasanya di mellifera. Oh, mellifera di Indonesia? Karena kan- bukan Australia. Di sini mellifera yang diternak itu. Oh iya. Iya. Karena kan yang Apis dorsata itu kan sarangnya kan terbuka. Oh ya. Lebah hutan. Iya, dorsata ya, dorsata. Lampu kan biasanya sensitif kan. Menghindar. Jadi di sini teman-teman ada Hasman spider yang lagi bawa telurnya. Jadi ini tuh laba-laba yang emang dia tuh nggak bikin jaring kayak laba-laba biasa yang kayak tadi ya, mungkin Nepila philippes tuh kan ada jaringnya gede gitu teman-teman. Kalau ini dia cara berburunya mungkin kayak lebih kayak tarantula gitu. Jadi dia berpindah-pindah, cuma dia arboreal. Tuh kayak gitu teman-teman. Dia lagi bawa anaknya itu, telurnya. Jadi ada kantung telur di bawah perutnya dia, itu dia lindungin gitu teman-teman. Dan ini pasti betina ya. Unik banget. Hasman spider. Nama aku siapa ini? Maaf. Nizam. Nizam. Oh iya Nizam. Kelas 7. Kelas 7. Oh, oke, kelas 1 SMP ya. Oh, enggak beda jauh. Aku kelas 8. Kakak kelas. Iya. Di SMP mana nih kalau boleh tahu? SMP 4 Tangerang. Tangerang. Oh, di Depok ya? Aku di Depok ya, di Indonesia Natural School. Sekolah alam. Sekolah ya, berbasis alam tersebut gitu. Iya, oke. Mantap Nizam. Kita lanjut. Di daerah Jogja tuh. Dia kan anakmu di sekolah. Dia nggak nyerang, Tahun kertas ya? lawan kertas. Bang, mau tanya kalau tawon tidur matanya tertutup nggak ya? Susah itu Pak nutupin satu-satu. Oh, tawonnya yang kecil. Itu. Ini yang di Jogja ini. Iya, waktu itu nanti. Awas. Dikasih makan apa aja mau, asalkan dia bisa nangkap. Galak nggak? Bibitnya juga sangat mudah. Versi color ya kak? Sama tes ya? Kepleset. Karena masih di sini. Ya, dia jago kamuflase soalnya kepalanya mirip bentuk daun. Jadi pegang nggak? Bisa. Tapi dielus aja ya. Bisa menang. Ya biasanya makannya ke apa Kak Icun? Apa? Bang Awar. Serangga-serangga mungkin ya, kodok-kodok kecil. Aslinya mau nggak? No. Ntar digigit. Berkabut ya kameranya. Kayak tulah. Ah itulah Kayak tidak prasin. Tapi ini mop yang jarang nggak sih? Soalnya gitu. Umum kok. Umum Kaman. ya? Kaman. Makan aja. Kepala-kepalanya. Ini memang aktif. Ya, dia lebih aktif. Dia beda kalau viper tadi walaupun berbahaya tapi dia cenderung kalem. Kalau ini banyak gerak. Oh Hirudula. Ah, dari dulu lah. Hirudula deh. Ini antenanya paling bagus. Iya. Bukan lopapus tapi. Cuma dia karena kebetulan kamuflasenya bagus jadi kelihatan kayak rambut. Dia kan Pasmatodea. Dulu masih dimasukkan dengan Orthoptera dengan keluarga belalang, tapi sudah direvisi dan dijadikan ordo tersendiri. Pasmatodea. Itu terbang itu kali tempatnya. Dewasa. Jantan biasanya terbang. Ini terbang tadi. Landscape itu, landscape. Ini ukurannya segede apa? Ini udah maksimal. Kalau yang ini ya. Udah adult soalnya. Kalau yang gede, Ada yang lebih gede lagi ya? rati-rati juga apa? Hilang. Terlihat. Ada yang warna hijau juga kan kayak ini. Ada. Beda spesies, beda warna juga. Kebetulan ini emang marknya
Kamu tahu banyak? Iya. Kelas berapa lu, Bu? Sorry kak, kali ini aku lepas terbang soalnya. Oh iya, tadi pernah aja. Oh lepas aja. SMP? Soalnya aku juga mau nanya ke teman-teman ini spesies apa. Oh boleh boleh. Jadi jangan dilepas. Dari umur 3 tahun dia memang hobi, senang. Wow, keren. Aska Nadi. Jadi expert one day. Amin, Iya. Mungkin kita bisa collab bonat sama bukan hutan-hutan pinggiran. Iya. Apa namanya? Sekunder, Cipok Kacat. Moko kaca. Aku lupa. Kalau pleci itu kacamata. Ya, kalau lokalnya bagaimana? Aku lupa nama latinnya. Ya. Lagi bubuk gitu Ya betul. Ini juga sebagai petanda kalau misalnya kita lagi di hutan nih, lagi main ke suatu tempat, terus masih mendengar suara cipok kacat, itu tandanya masih di hutan sekunder, bukan yang hutan asli premier. Itu. Primer. Primer, sorry. Primer. Premier penayangan perdana. Iya. Terima kasih Mas Garda sudah koreksi. Begitu. Nah, ini harus dong. Masih rendah. Iya, betul dataran rendah. Atau mungkin gini, kalau biasanya kami meneliti, misalnya kita mau meneliti apakah yang hutan ini masih jadi sebagai bioindikator. Iya, kalau hutan ini ternyata sudah pernah ada pembukaan lahan. Karena itu juga nggak benar-benar ini banget, cuma seadanya doang dan hasilnya juga nggak banyak. Jam 10 sesuai dengan target. Yeay. Tapi dari kami panitia mohon maaf, tadi kita menjanjikan ada leg trap tapi berhubung cuacanya tidak mendukung, jadi kita diganti dengan hairping ya. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat malam ini bisa menginspirasi kakak-kakak dan adik-adik sekalian untuk misalkan di luar acara ini untuk meneruskan kegiatan-kegiatan seperti ini agar kita lebih bisa menghargai biodiversitas di sekitar kita. Kami dari Bogor Naturalis dan Nusantara Wilderness mengucapkan terima kasih. Nah, ini penutupan. Alhamdulillah. Monggo jika ada yang mau. Nusantara Wilderness. Salam lestari. Yeay.